Guys, buat kalian yang suka berfoto selfie seperti ini, hati-hati guys. Jangan sampai nasib kalian sama kayak cewek ini nih. Asli, serem banget. Jadi, cewek ini tuh lagi sendirian di rumah dan dia lagi chattingan sama cowoknya. Terus cowoknya itu minta untuk dikirimin foto selfie dari ceweknya ini. Lalu setelah cewek ini mengirimkan foto selfie-nya ke cowoknya, tiba-tiba cowoknya itu chat kayak gini nih, "Siapa tuh di belakangmu?" Terus pas dia coba zoom fotonya, ternyata di belakangnya itu ada seseorang yang menggunakan topeng. Abis itu dia tuh kaget banget guys, dan dia coba cek ke belakang apakah ada orang. Ternyata pas dia lihat tuh nggak ada siapa-siapa. Gak lama kemudian cowoknya tuh minta lagi nih dikirimin foto selfie dari ceweknya. Dan pas mau dikirim, cewek ini coba cek lagi nih fotonya. Ternyata di belakang itu masih ada orang yang menggunakan topeng. Tapi pas dia cek ke belakang, tetap aja nggak ada siapa-siapa. Abis itu dia coba selfie lagi nih, dan hasilnya orang bertopeng itu semakin mendekat. Karena mulai ketakutan, dia coba tes foto pakai kamera belakang, dan ternyata hasilnya itu nggak ada siapa-siapa. Dan untuk memastikan kalau di belakang itu memang tidak ada siapa-siapa, dia coba foto selfie lagi nih. Dan yang kali ini hasilnya parah banget. Nah, jadi di sini dia tuh nggak langsung foto selfie guys, tapi dia coba nyalain fitur video untuk merekam di belakangnya nih. Dan tiba-tiba orang itu langsung berlari ke arah cewek ini. Akibatnya cewek ini langsung sangat ketakutan guys. Dan setelah itu lampunya itu tiba-tiba mati nyala kayak gini. Hal itu membuat cewek ini sangat takut guys. Abis itu dia coba selfie lagi dan hasilnya orang itu sudah berada tepat di sampingnya. Dan setelah itu kondisi cewek ini harus gue sensor karena sensitif banget. Dan akhirnya itu tiba-tiba masuk chat dari cowoknya, dan cowoknya tuh bilang sepertinya ada seseorang di rumahku. Setiap bangun pagi, pria ini selalu heran melihat makanannya udah habis, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu di ujung kamarnya. Dan asli guys, ini serem banget. Jadi pria ini tuh bernama Kim, yang dimana pada saat itu dia sedang mencari pekerjaan. Nah, gak lama kemudian dia ketemu dengan seorang pria yang dimana merupakan seorang bos dari sebuah perusahaan. Dan pria ini menawarkan Kim sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang pengawas proyek. Kim yang menerima pekerjaan itu disuruh pulang untuk mengambil barang-barangnya karena dia harus tinggal di proyek itu selama 6 bulan. Sampai akhirnya Kim sampai di tempat tinggal barunya, yaitu sebuah rumah tua yang disediakan oleh bosnya. Dan saat malam hari ketika Kim pulang kerja, dia ini merasa lapar dan dia memesan makanan lewat aplikasi online. Tapi karena sudah kekenyangan, dia tidak menghabiskan makanannya dan memilih untuk langsung tidur. Keesokan paginya ketika dia bangun tidur, dia melihat makanannya di atas meja itu udah habis semua. Lalu di malam harinya dia mencoba untuk menyisakan makanannya untuk mencari tahu sebenarnya siapa yang melakukan hal itu. Habis itu dia mencoba untuk tidur, tapi tiba-tiba dia mendengar suara di sampingnya. Dan saat dia balik, asli guys, ini serem banget. Lanjut part 2. Setiap bangun pagi, pria ini selalu melihat makanannya udah habis, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu di ujung kamarnya. Dan asli guys, ini serem banget. Part 2. Jadi di malam itu pria ini sengaja tidak menghabiskan makanannya, dan dia sengaja menyimpan di atas meja seperti ini karena dia ingin lihat apakah kejadian tadi malam kembali terjadi yang makanannya tiba-tiba aja menghilang. Habis itu pria ini pura-pura untuk tidur, dan gak lama kemudian tiba-tiba dia mendengar suara di sampingnya. Dan di sini asli dia kaget banget karena dia ngelihat kalau ternyata ada 3 sosok yang mengerikan yang sedang makan makanannya yang ada di atas meja. Nih, jadi ketiga sosok itu lagi asik makan makanan bekas pria yang tadi guys. Lalu ketika pria ini menyalakan lampu, ketiga sosok tadi itu udah nggak ada. Dan pas dia cek makanannya, ternyata semuanya udah habis. Keesokan paginya dia bertemu dengan seorang peramal dan menceritakan apa yang telah terjadi. Peramal ini lalu mengatakan kalau rumah yang ditinggali sekarang itu adalah bekas kuburan. Habis itu dia diberikan sebuah jimat untuk digunakan di rumahnya untuk mengusir hantu. Saat sampai di rumahnya, dia coba memasang jimat ini, tapi ternyata setiap bangun pagi, pria ini selalu heran melihat makanannya udah habis. Sampai akhirnya dia melihat ke ujung kamarnya. Dan asli guys, ini serem banget. Part 3. Nah, jadi peramal ini bilang nanti simpan jimat ini di depan rumah kamu agar hantu-hantu itu tidak dapat mengganggu kamu lagi. Setelah itu, pria ini langsung membayar jimat yang telah diberikan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk segera pulang dan menaruh jimatnya di depan rumahnya. Saat sudah sampai di depan rumah, dia langsung menaruh jimat itu di depan pintu rumahnya, dan dia langsung masuk ke kamar untuk tidur. Pria itu kembali menaruh makanannya di atas meja pada saat tidur. Tapi ternyata jimatnya itu tidak mempan, dan ketiga sosok misterius itu kembali datang ke rumahnya untuk mengambil makanannya. Pria ini heran banget kenapa setiap jam 3 pagi pintu yang ada di rumah sakit selalu kebuka sendiri. Dan setelah dia coba selidiki, dia tuh kaget banget karena ternyata asli guys, ini serem banget. Jadi pria ini merupakan seorang satpam yang bekerja di rumah sakit ini. Nah, biasanya kalau shift malam dia tuh berdua sama temannya, tapi malam ini dia jaga sendirian. Kebetulan dia bertugas untuk menjaga ruangan-ruangan di rumah sakit dan juga memantau dari ruangan CCTV. Dan ada cerita yang mengatakan setiap jam 3 pagi, pintu otomatis di rumah sakit ini selalu kebuka sendiri. Awalnya dikira kalau pintu ini tuh error atau diberikan timer agar pintu ini kebuka sendiri setiap jam 3 pagi. Tapi pas ditanya ke orang yang pasang pintu itu, katanya hal itu nggak mungkin terjadi.
Dan katanya pintu ini cuma bisa terbuka kalau ada orang yang lewat. Nah, akhirnya tiba nih jam 3 pagi. Dan di situ dia ngelihat kalau pintunya tuh kebuka sendiri. Setelah itu dia ngerasa udara di ruangan itu dingin banget. Nah, biasanya kalau pintunya itu kebuka langsung ketutup lagi guys. Tapi kali ini pintunya nggak ketutup guys. Nah, di sini dia udah mulai curiga, sepertinya ada sesuatu yang nggak beres nih. Akhirnya dia coba periksa. Kemudian saat dia coba periksa, dia tuh kaget banget dengan apa yang dia lihat. Karena ternyata, lanjut part 2. Pria ini heran banget kenapa setiap jam 3 pagi pintu yang ada di rumah sakit selalu kebuka sendiri. Dan pada saat dia coba cari tahu, dia tuh kaget banget karena ternyata asli guys, ini serem banget. Part 2. Nah, jadi setiap jam 3 pagi kalau pintunya tuh kebuka kayak gini pasti akan ketutup sendiri guys. Tapi dia tuh mulai curiga kenapa pintunya tuh kali ini nggak ketutup. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama pintu itu. Nah, pada saat dia periksa, dia lihat loh, di sini nggak ada siapa-siapa kok. Tapi kenapa pintu ini nggak bisa ketutup ya? Ya udah, di situ dia coba periksa sensornya, siapa tahu aja rusak atau gimana kan. Tapi setelah dia periksa emang udah nggak bisa ketutup lagi guys. Lalu pas dia balik badan, tiba-tiba pintunya itu ketutup sendiri guys. Dan di situ dia merasa sepertinya ada orang yang berdiri di belakangnya. Dan karena mulai ketakutan, akhirnya dia kembali ke ruang CCTV dan langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Nah, karena masih penasaran, akhirnya dia coba putar ulang CCTV-nya pas dia itu lagi keluar. Dan di situ dia kaget banget karena ternyata tadi ada sosok perempuan yang berdiri di pintu itu guys. Makanya pintunya itu nggak mau ketutup. Dan bentuknya tuh bener-bener serem banget guys, pakai baju putih, rambutnya panjang. Gak lama kemudian, pintu yang tadi dia kunci dari dalam tiba-tiba kebuka sendiri guys. Dan wanita baju putih tadi tiba-tiba udah ada di belakangnya dan langsung menerkam dia guys. Cowok ini lagi asik makan dan minum sampai akhirnya dia sadar ternyata yang dia makan itu asli guys, ini parah banget. Jadi cowok ini tuh bernama Kalim yang dimana dia tuh bekerja sebagai pengantar barang. Dan pada malam itu dia mengajak teman-temannya untuk pergi makan setelah kerja. Tapi temennya bilang ini udah kemalaman, jadi sebaiknya kita pulang aja. Dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Saat di perjalanan pulang, Kalim bertemu dengan 3 orang pria yang tidak dia kenal. Dan mereka mengajak Kalim untuk pergi makan ke rumah mereka. Karena kebetulan dia juga lagi lapar, jadi dia menerima tawaran itu. Mereka akhirnya menikmati makanan dan juga minuman yang enak itu. Karena terlalu banyak minum, Kalim menjadi mabuk dan juga ketiduran. Keesokan paginya ketika terbangun, dia tuh kaget banget karena dia tuh udah nggak berada di dalam rumah. Dia juga merasa kalau perutnya itu sangat sakit dan pas dia lihat ternyata perutnya itu udah membesar. Dia pun coba minta tolong kepada 3 pria yang berada di dalam rumah. Tapi pas dia coba lihat ke belakang, aduh guys, serem banget. Lanjut part 2. Cowok ini lagi asik makan dan minum sampai akhirnya dia sadar ternyata yang dia makan itu asli guys, ini serem banget. Part 2. Jadi keesokan paginya ketika dia terbangun, dia merasakan sakit yang sangat hebat di bagian perutnya. Dan ternyata perutnya itu sudah membesar dan membengkak seperti ini. Terus pas dia cek mulutnya, ternyata yang dia makan itu tadi malam bukanlah makanan tapi batu dan juga pasir. Kemudian dia coba minta tolong kepada 3 pria yang berada di dalam rumah itu. Tapi pas dia coba lihat ke belakang, betapa kagetnya dia ketika dia lihat kalau ternyata itu bukanlah rumah, tapi ternyata sebuah kuburan guys. Tuh, serem banget. Dan ketiga pria yang dia ketemu tadi malam bukanlah manusia tapi hantu. Sampai akhirnya ketika ada orang yang melihatnya, mereka pun membawa pria ini pergi ke rumah sakit untuk berobat. Pada saat di rumah sakit, dia menceritakan apa yang dialami. Dan dokter itu bilang kalau dia telah menelan banyak batu dan juga pasir, makanya perutnya itu bisa membengkak. Dokternya pun berkata kalau memang di situ ada hantu yang sering mengganggu orang-orang yang lewat di malam hari. Dan pria ini pun sangat kaget mendengar hal itu. Guys, tahu nggak sih wanita ini merupakan manusia dengan mata terbesar di dunia. Nih, besar banget guys matanya. Nah, jadi wanita ini bernama Kim Goodman dan dia tuh berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Jadi, Kim ini merupakan seorang wanita yang mampu mengeluarkan matanya sejauh 12 mm. Nah, awalnya dia menemukan bakatnya itu ketika kepalanya itu terbentur dengan bola hoki. Lalu tiba-tiba matanya itu keluar dan melompat lebih jauh daripada biasanya. Selain itu, jika dia menguap, matanya otomatis akan keluar seperti ini nih. Tuh. Nah, kira-kira siapa nih di antara kalian yang matanya bisa kayak gitu juga tuh?